Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri. Tidak mudah bagi Nawawi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK yang sudah hancur lebur di tangan Firly Bahuri. Di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango, kini muruah KPK dipertaruhkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 27 November 2023, dengan tema Menanti Nyali Nawawi bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicarakan soal nyali seorang Nawawi Pomolango, tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita terkait dengan pemilu 2024 ya Mas Kohar. Di halaman 1 Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa, Bawaslu paling tidak tenang di masa tenang. Maksudnya apa ini, Mas Kohar? Jadi Badan Pengawas Pemilu itu justru kerjanya itu sangat keras. Dan mata, telinga, kaki, tangan itu harus betul-betul standby 24 jam justru ketika masa tenang. Kenapa? Karena ada kebiasaan, ini kebiasaannya yang sudah menjadi rahasia umum. Justru di masa tenang itulah banyak dugaan terjadinya praktik money politik. Nah, pada saat itu maka istilah-istilah NPWP, nomor piro wani piro, nomor berapa berani berapa, itu juga muncul justru saat di masa tenang. Istilah serangan fajar dan seterusnya. Pokoknya transaksi money politik itu banyak terjadi di masa tenang. Itulah kenapa kemudian Bawaslu tidak bisa tenang karena akan menerima banyak laporan itu dari masyarakat, dari kontestan yang dirugikan dan seterusnya. Intinya adalah sebetulnya yang hendak dikritik oleh Bawaslu, bagaimana harus dicari mekanisme supaya biaya politik itu tidak mahal. Sejumlah usul sudah diapungkan. Anies Baswedan mengusulkan negara harus ikut campur dengan memberikan pendanaan kepada pembiayaan kepada partai politik supaya biaya politik tidak mahal. Ketika biaya politik mahal, ya korupsi akan lebih mudah terjadi. Serangan fajar akan terus terjadi. Kalau biaya politik tidak mahal, maka orang akan mudah diminta untuk lurus, tegak lurus, dan integritasnya relatif bisa dijaga. Kita harapkan memang ya untuk pemilu tahun 2024 kita harap bisa berbeda ya, bahwa serangan fajar itu bisa dicegah begitu. Tapi saya kok agak kurang yakin itu ya Mas Kohar. Serangan fajar kelihatannya akan bakal ada itu, Mas. Iya, kalau serangan fajar itu kemudian betul-betul ditangani secara tegas oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Bawaslu, maka ya ke depan itu wajah demokrasi akan berbeda. Wajah pemilu juga akan berbeda. Kualitas pemilu juga akan berbeda. Tetapi persoalannya kan kaki tangan Bawaslu ini kan juga terbatas. Nah, kadang-kadang juga dia didesain, ya kalau orang punya kedekatan dengan calon-calon tertentu kan biasanya ya sudahlah dimaklumi dan seterusnya. Nah, permakluman semacam ini yang banyak ditemui di lapangan yang membuat proses politik menjadi tidak sehat. Baik, kita harapkan Bawaslu benar-benar bekerja keras, tapi terutama juga partai politik dan kader-kader yang menjadi calon yang juga harusnya sadar. Meskipun saya mengatakan ini, saya rasa juga kemungkinan akan tetap ada itu. Iya. Jadi memang harus ada perubahan sistem dalam bagaimana politik itu dijalankan, gitu loh. Termasuk tadi pendanaan partai politik, pendanaan para caleg, bagaimana kemandirian partai politik ini juga harus ditopang oleh negara, karena partai politik adalah menjadi bagian yang sangat penting. Kita harapkan itu bisa terjadi. Kita ke berita selanjutnya dulu, Mas Kohar dan pemirsa, kita ke halaman 2. Ini terkait dengan konflik
Palestina atau Hamas dengan Israel. Pertukaran sandera memasuki tahap ketiga. Ya. Ini berapa tahap akan ada pertukaran ini, Mas? Iya, paling tidak sampai jumlah 200 sandera Palestina dilepaskan, lalu ada 40 lebih sandera Israel dan negara-negara asing yang disandera di Palestina juga dilepaskan. Setidak-tidaknya sampai awal ini adalah jeda 4 hari. Oke. Nah, jeda 4 hari ini sedang mendekati akhir, tetapi banyak pihak mengupayakan agar ada perpanjangan, perpanjangan jeda, selain untuk saling tukar-menukar sandera, pelepasan sandera, juga untuk memberikan kesempatan bagi masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, sebetulnya akan lebih bagus apabila gencatan senjata ini berlangsung permanen. Kenapa? Bagus bagi siapa? Bagus bagi semuanya. Bagi Hamas, bagi Gaza, bahkan juga bagus bagi Israel. Karena apa? Karena sekarang kan di Israel sudah mulai ada desakan, desakan kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu agar mengakhiri perang ini, karena perang bagi rakyat Israel itu justru menimbulkan rasa cemas. Betul. Dan mereka menganggap bahwa Benyamin Netanyahu itu sedang memainkan perang ini untuk tujuan-tujuan politiknya. Gitu. Nah, justru mengorbankan rakyat Israel gitu kan. Nah, karena itu maka ya apa boleh buat. Kedua belah pihak harus duduk kembali dan karena itu gencatan senjata harus permanen. Baik, kita harapkan itu boleh atau bisa terjadi supaya kemudian juga semuanya bisa diselamatkan ya, terutama korban-korban manusia jangan lagi jatuh ya Mas Pore. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke dalam negeri. Di halaman 3 ada berita di kolom pemilu 2024. Wakil Presiden Wapres minta jangan terbelah karena pemilu. Nah, ini permintaan sama kenyataan kan sering tidak tercapai atau tidak berjalan. Bagaimana nih supaya kita tidak terbelah nih, Mas Kohar? Sebetulnya kalau perdebatan yang paling keras sekalipun, perbedaan yang sangat intensitas tinggi sekalipun tidak ada masalah selama itu masih dalam adu gagasan, adu pikiran. Yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi adu fisik dan ada tendensi-tendensi untuk memprovokasi pihak lain. Bahkan dengan mudah misalnya memanfaatkan media sosial dengan informasi-informasi yang direka-reka. Informasi bohong, informasi yang salah, informasi yang justru diproduksi secara salah untuk menjatuhkan lawan dalam pertandingan kompetisi kan gitu. Nah, hal semacam inilah yang diingatkan oleh Wapres agar kita adalah masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pilihan itu keniscayaan. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Wapres bukan di dalam negeri tapi di Slovakia karena Wapres sedang dalam perjalanan ke Slovakia. Oke. Kita harap begitu juga yang terjadi, jangan kemudian kita terbelah hanya gara-gara perbedaan pilihan politik. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar, diberi judul pada pagi ini Menanti Nyali Nawawi. Saya tergelitik dengan judul ini Mas Kohar karena kan yang kita tahu komisioner KPK itu tidak sendirian, dia harus mengambil keputusan bersama-sama. Apakah kemudian seorang Nawawi kalau memang benar harapannya adalah punya nyali, itu benar-benar bisa membawa KPK untuk dalam tanda petik bangkit lagi, karena kan seakan-akan komisioner yang lain disebut-sebut itu masih punya semangat korsa dengan yang digantikan Nawawi sementara ini Mas Kohar. Jadi ada dua kubu atau dua pihak lah yang menilai naiknya Nawawi ini menggantikan Firly Bahuri. Ya, kubu yang pertama untuk jangka pendek itulah pilihan terbaik di antara situasi yang memang tidak baik, yang paling situasi realistis. yang buruk, yang paling realistis. Oke. Karena apa? Karena Nawawi termasuk salah satu yang namanya selama ini jarang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang membelit KPK. Nawawi misalnya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Pengawas. Itu artinya dia relatif terjaga dari problem-problem yang melingkupi para komisioner KPK. Sedangkan yang lainnya semua sudah. Nah, kedua, Nawawi selama ini kan memang jarang tampil ke publik. Betul. Lebih banyak diam, lebih banyak mengerjakan pekerjaannya, tugasnya. Nah, dalam diam ini diharapkan memang ini adalah bagian dari upaya
sebuah institusi untuk memperkuat diri. Gitu loh. Tetapi ada pihak yang mengatakan ya seorang Nawawi pasti tidak bisa. Ini harus ada potong generasi, potong satu generasi sehingga KPK betul-betul bersih katanya gitu. Apa yang akan terjadi kan ini juga yang kita harapkan, kita dorong ya Mas Kohar supaya kemudian tidak hanya seorang Nawawi, tapi KPK secara keseluruhan bisa bangkit. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 27 November 2023, menanti nyali Nawawi. Menanti nyali Nawawi. Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Lembaga Anti Rasuah, menggantikan Firly Bahuri. Pasalnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Tidak mudah bagi Nawawi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK yang telah hancur lebur di tangan Firly Bahuri. Lebih-lebih, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK yang telah berusia 21 tahun, ketuanya menjadi tersangka korupsi. Ini jelas memalukan, sangat memalukan. Ibarat pepatah pagar makan tanaman, Ketua KPK yang seharusnya berada di barisan terdepan memimpin perang melawan segala bentuk korupsi, malah diduga melakukan tindakan tercela terlebih dahulu. Tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah, status tersangka bagi insan KPK, apalagi pimpinan KPK, merupakan aib besar dan pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kini masih seperti kanker yang sulit dibasmi dari bumi Indonesia. Perjalanan mundur, bahkan hingga titik nadir saat ini sudah diprediksi sejumlah kalangan. Seperti yang pernah disampaikan para akademisi dan koalisi masyarakat sipil anti korupsi ketika mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 yang terkesan simsalabim. Dampak dari revisi undang-undang itu, KPK yang tadinya lembaga mandiri kemudian berubah di bawah rumpun eksekutif. Goncang-ganjing berlanjut setelah diselenggarakan tes wawasan kebangsaan di lembaga itu yang mengakibatkan 75 insan KPK yang memiliki kredibilitas bagus harus hengkang dari gedung merah putih. Mereka tidak lolos TWK yang tidak jelas tolok ukurnya itu. Pasca revisi Undang-Undang KPK muncullah Dewan Pengawas KPK. Semula lembaga ini dimaksudkan untuk menjaga marwah KPK dari pelaku pimpinan KPK yang sebelumnya dinilai semau gue. Tapi yang terjadi sebaliknya, keberadaan lembaga pengawas tidak lebih sekadar pajangan. Meski semua anggota Dewas KPK dikenal publik memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, mereka bak macan ompong menegakkan kode etik pimpinan KPK. Mereka memiliki nama besar, tapi tidak punya daya untuk menjatuhkan sanksi etik yang keras kepada pimpinan KPK, termasuk kepada Firly Bahuri. Kini, di bawah pimpinan Nawawi Pomolango, mantan hakim yang memiliki rekam jejak baik, marwah KPK dipertaruhkan. Nawawi harus tancap gas mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Institusi yang memiliki sejarah panjang kepercayaan publik itu diharapkan mampu menjadi pedang super tajam kepada pencoleng uang negara. Nawawi juga digadang-gadang membangkitkan moral insan KPK yang terpukul karena ulah Firly Bahuri. Ia juga mesti mengkonsolidasikan organisasi sekaligus membersihkan pimpinan KPK dari anasir-anasir jahat yang mengganggu agenda memerangi praktik korupsi.
Selain itu, Nawawi juga harus menjaga iman pemberantasan korupsi agar tidak tergoda bermain politik, terutama di tahun politik. Korupsi ialah kejahatan luar biasa. Karena itu, pungkawannya harus berada pada trek yang lurus luar biasa pula. Nawawi juga harus menyiapkan strategi pencegahan korupsi yang efektif dengan edukasi dan sistem yang jitu, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. Meski menjabat sebagai ketua sementara sampai Firly Bahuri selesai menjalani proses hukum, Nawawi Pamolango harus memberikan kesan manis dan disegani. Ia mesti membuktikan diri sebagai figur yang pantas menjadi panglima perang melawan praktek lancung di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Aku pikir semua air mineral itu sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard, Mas Kohar. Pagi, Pak Saud. Ya, Pak Saud, Nawawi Pamolango rencananya hari ini akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua KPK, Ketua Sementara KPK. Pertanyaan saya, Pak, apakah seorang Nawawi bisa membuat perubahan, bisa mengangkat citra KPK, atau memang perlu komisioner-komisioner lain yang memang mungkin jangan-jangan harus orang baru? Menurut Anda seperti apa, Pak Saud? Yang harus dipahami kan bisnis proses pengambilan keputusan di KPK itu. Bisnis prosesnya itu kan selalu at the end itu mereka voting. Nah, sekarang kita lihat aja, anggaplah paling berintegritas saat ini, anggap saja dalam hal ini Nawawi. Dia berhadapan dengan 3 lainnya. 3 lainnya kan kita pahami itu selama ini terindikasi bagian dari yang kita sebut sebagai bagian dari tim dari FB sendiri gitu ya. Makanya kalau kita lihat putusan-putusannya selalu sepertinya sampai ada disebut yang oleh Nawawi pernah bilang bermain single piper segala itu. Kan Nawawi pernah ngomong single piper, berarti kan artinya cuma dia sendiri. Artinya kita keluarkan variabel Nawawi, berarti ada tiga yang lain yang akan dia hadapin kan. Nah, jadi kalau voting ya nanti votingnya 31-31 itu potensinya seperti itu gitu. Beberapa jam yang lalu ada statement dari salah satu pimpinan juga, saya lihat di media, dia berharap besar kepada Nawawi. Artinya mungkin skornya bisa jadi 2-2. Nah, skor 2-2 ini kan agak sulit kalau kita bicara putusan skor 2-2, nggak ada bisa tercapai. Jadi maksud saya, seperti yang Leonard bilang tadi, sebaiknya memang yang baru ya, atau ini diganti semua aja. Itu mekanismenya seperti apa ya Pak Saud ya, untuk mengganti katakanlah sekian atau mengganti semua, itu memang dimungkinkan atau seperti apa, Pak? Ya kan dia di bawah pemerintah sekarang, terserah pemerintah mau diapain juga, walaupun ada undang-undangnya, ada perpu juga kan. Terus orang bilang, Pak Saud perpu, apa darurat? Ini darurat negeri ini, ngawur aja. Iya. Lalu kalau kita melihat Pak Saud, apa yang terjadi sekarang, kira-kira kalau memang tidak ada perubahan komisioner, apakah ada perubahan yang bisa dilakukan seorang Nawawi Pamolango? Karena kan juga kita tahu dia hanya akan menjabat selama pemeriksaan Firly ya Pak? Ya itu kita lihat juga seperti apa nanti menunggu sampai ada putusan yang inkrah, sehingga kemudian kalau kita nuansa yang Leonard sampaikan tadi kan, ketidakpastian dalam kualitas putusan, ketidakpastian dalam bisnis proses, kemudian di tengah-tengah situasi politik seperti ini, saya katakan kita nggak bisa berharap banyak sampai kemudian kita ketemu pemimpin yang baru 14 Februari 2024 deh. Oke. Pak Saud,
saya jujur agak ragu Pak kalau kemudian pemerintah mau segera dalam waktu cepat mengganti komisioner KPK, entah 1, entah 2, entah 4 atau 5 ya. Lalu kalau ini terus terjadi seperti sekarang Pak, berarti KPK masih akan tetap tidak bisa kembali lagi muruahnya Pak? Atau seperti apa menurut Anda? Ya kan mereka sudah diperpanjang sampai Oktober tahun depan kan. Itu panjangan itu pun kan bermasalah, yang tidak cukup umur pun diubah umurnya kan gitu. Jadi Leonard nggak bisa berharap banyak sampai Oktober 2024. Makanya saya bilang kita ketemu pemimpin baru aja. 14 Februari 2024. Yang saya selalu bilang negeri ini nggak akan benar sebelum Anies jadi presiden. Pak, tapi kita pengen tahu Pak, Pak Saud, kalau kemudian kondisi ini terus tetap terjadi sampai akhir tahun depan sesuai dengan periode yang diperpanjang kemarin 1 tahun. Kemudian apa kabarnya dengan pemberantasan korupsi Pak? Apakah kita akhirnya nanti harus berharap kepada penegak hukum yang lain, kepolisian, Kejaksaan Agung misalnya, atau bagaimana ya? KPK ini akhirnya jadi apa? Ompong atau bagaimana Pak? Ya kan sudah terbukti. Pasal yang biasa digunakan oleh KPK terhadap koruptor, sekarang pasal yang sama digunakan kepada pimpinan KPK, which is kemudian KPK dicun-up oleh Kapolri, dalam ini Polri maksud saya. Kemudian begitu juga Kejaksaan. Sementara ini kita berharap pada Kejaksaan dan Polri saja, bro. Oke, kecuali kalau kemudian pemerintah atau presiden mau bergerak cepat untuk katakan mengganti komisioner KPK. Iya, sangat normatif ya, bahwa di suatu negara itu pemberantasan korupsi itu tergantung gimana presidennya kok. Begitu ya. Oke, kita harapkan memang bangsa ini dan terutama pemimpinnya masih benar-benar mau memberantas korupsi, bukan hanya sekedar jargon atau lip service. Begitu ya Pak Saud ya? Leo lebih pintar dari saya sekarang. Oke, baik. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Saud. Ternyata mekanismenya yang tadi direka-reka ya, diperkirakan ya Mas Kohar oleh Pak Saud, bahwa dengan berhitung keberpihakan komisioner yang ada, bisa jadi nanti posisinya 1:3, seorang Nawawi lawan 3 komisioner yang lain, atau bisa jadi 2:2, yang artinya juga tidak memutuskan apapun. Ini bagaimana Mas? Ya paling tidak ada desakan lah ya, desakan dari publik yang meminta agar KPK ini betul-betul dirombak. Dirombak dalam pengertian syukur-syukur bisa merombak seluruh pimpinan komisionernya. Diganti komisionernya. Karena itu ada yang mengistilahkan sebagai potong satu generasi. Ini satu generasi berarti semuanya. Atau setidak-tidaknya orang berharap dari seorang Nawawi, dia akan berani berkata, berani berbeda, berani berbuat, berani bertindak, yang membuat publik itu tahu setidaknya bahwa KPK memang transparan dalam berbagai kasus. Kalau KPK transparan dan itu misalnya diwakili oleh suara dari Nawawi Pomolango, dukungan dari masyarakat akan masuk. Nah, ketika dukungan dari masyarakat itu masuk, maka masyarakat akan terlibat untuk mengawasi. Karena memang sebetulnya kan bencana dari runtuhnya institusi KPK ini adalah ketika undang-undang diubah. Sebetulnya ada poin-poin yang bagus dari perubahan itu, tetapi poin-poin tunggangannya ini yang justru sekarang menang. Apa itu? Yaitu menjadikan KPK sebagai bagian atau rumpun eksekutif. Dia bukan institusi yang independen lagi, yang institusi mandiri. Itu kecelakaan terbesar ketika memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif, maka nggak ada bedanya lagi. Ini bukan extraordinary lagi. Mas Kohar, di tengah hiruk pikuk politik ya, makin kental kita melihat dalam pikiran pimpinan-pimpinan negara pun sekalian, itu hanya ada sisanya politik sekarang. Apakah kemudian ada kemauan untuk memperbaiki kondisi KPK? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Silakan Pak, singkat padat saja Pak pendapat Anda Pak, langsung Pak, silakan. Oke. Begini, penunjukan ini ketua KPK penggantinya Firly itu sangat-sangat mendadak. Kami masyarakat khawatir seperti kalau penunjukan calon tunggal Panglima ABRI itu kan tunggal, kenapa tidak dua untuk pembanding? Dua-duanya untuk debat. Tunggal ini kan seperti apa yang dikatakan ketua BEM UI itu, kekuasaan telah mengatur hukum. Yo ojo dupeh kuwasa, jangan dumeh punya hak prerogatif. Terus sedikit agak ngawur Pak Jokowi. Ya bagaimanapun ini kan track recordnya teruji di mana, belum pernah nih namanya Pak Nawawi siapa itu saya nggak hafal tuh. Mungkin karena tidak bermasalah selama ini, jadi Pak Sukarwan tidak tahu Pak Nawawi ini siapa Pak. Ya mungkin ya benar, tapi begini, apakah ada nyali seperti penggantinya Pak Anwar Usman tuh Pak Soehartoyo tuh ketika diwawancara itu selalu matanya tertunjuk ke bawah, itu kan tidak punya nyali. Kalau punya nyali kalau diwawancara kan seperti Mike Tyson kalau mau tinju tuh matanya melotot. Iya, mata ke bawah kan belum tentu tidak punya nyali Pak, bisa jadi mengantuk begitu Pak Sukarwan. Baik, ya, tapi secara gambaran kasar. Oke, makasih. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Leo, Bu Indra? Ya Bu. Saya tertarik pada judulnya. Kalau yang punya nyali itu harus menunjukkan kekuatan terhadap sesuatu yang memerlukan keberanian gitu. Nah, sekarang ini Pak siapa ini? Pak Nawawi Bu. Iya, Pak Nawawi ini mau menghadapi siapa supaya punya nyali ini? Nah, apakah di kita ini yang berlaku sudah siapa yang kuat, sudah berlaku hukum rimba? Nah, itu. Tapi untuk mensupport Pak Nawawi ini, kata orang bijak Bung Leo, orang yang setengah takut kalau ditemani oleh orang yang setengah takut lagi menjadi dua orang yang berani. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa mensupport Pak Nawawi supaya berani. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Dua pendapat yang berbeda nih Mas Kohar. Kalau Pak Sukarwan tadi meragukan katanya, bagaimana sih dengar namanya saja belum pernah dengar katanya begitu. Bagaimana Mas? Ya kita sebagai publik harus mulai melek literasi juga. Bahwa Nawawi ini kan sudah malang melintang menjadi hakim, bahkan hakim tindak pidana korupsi. Dua mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang diduga yang akhirnya ditetapkan karena menerima gratifikasi, melakukan tindakan pidana korupsi, yaitu Patrialis Akbar
lalu kemudian Irman Gusman, itu dua-duanya yang mengadili adalah Nawawi Pomolango sebagai hakim waktu itu, meskipun putusannya lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Yeah. Nah, selain itu juga kasus yang dulu menimpa di Kementerian Pertanian yang zaman dulu ketika sapi itu juga impor sapi itu juga Nawawi Pomolango. Yeah. Jadi jejaknya ada, rekam jejaknya ada, karyanya ada, tetapi memang ada beberapa catatan khusus. Namun kita menghadapi situasi yang memang dilematis. Tidak ideal ya? Tidak ideal. Karena apa? Karena satu pucuk pimpinan langsung dijadikan tersangka, tinggal tersisa 4. Dari 4 ini yang relatif tidak terkait dengan kasus, tidak pernah terkait dengan kasus di Dewan Pengawas Etik hanya Nawawi. Iya. Lalu kita akan mengharapkan kepada siapa lagi? Alex Marwata terlihat bahwa sangat membentengi Firly Bahuri ketika itu. Bahkan setelah Firly Bahuri dinyatakan sebagai tersangka, terang-terangan menyatakan saya tidak malu, kami tidak malu, KPK tidak malu, karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Samalah standar seperti belum yang lain-lain, belum menunjukkan etika seorang pimpinan pemberantasan korupsi yang sangat rigid, yang sudah diatur. Nah, ini hanya pilihan yang kemudian ya inilah yang terbaik di antara situasi yang sangat buruk ini. Tetapi intinya adalah KPK sebetulnya butuh perubahan. Kalau dia ingin dipercaya lagi oleh masyarakat, kalau ingin kepercayaan publik kembali, maka ya tadi harus ada perubahan, harus dikembalikan muruahnya KPK menjadi lembaga yang independen, yang bukan menjadi rumpun eksekutif. Selama KPK itu menjadi rumpun eksekutif, dia rawan untuk digunakan kepentingan siapapun yang menjabat menjadi penguasa. Bisa dipakai alat. Bisa dipakai sebagai alat. Cilakanya kan nanti kalau dipakai alat untuk menekan kubu yang berbeda. Lawan politik. Atau lawan politik ketika misalnya nanti ada oposisi. Oposisi itu kan menyehatkan bagi demokrasi, tetapi tidak semua pemerintah, tidak semua penguasa suka dengan oposisi. Baik, ini kondisi yang memang tidak ideal, tapi memang kita sudah menemukan seorang ketua sementara pengganti Firly Bahuri. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian, seperti yang tadi dikatakan Bu Indra, Mas Kohar, orang setengah takut harus ditemani orang setengah takut supaya jadi sama-sama berani. Yang menjadi orang setengah takut menemani Pak Nawawi ini siapa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Kohar, bagaimana kita sebagai rakyat yang ingin memberantas korupsi bisa membantu supaya Nawawi Pomolango nyalinya besar? Ya, kita berada dalam frekuensi yang setidak-tidaknya samalah, bahwa KPK ini butuh penyelamatan. KPK ini berada dalam situasi yang sangat darurat. Sementara pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Perang melawan korupsi akan ada sepanjang zaman. Dan kita berada dalam situasi yang sangat rendah sekarang ini. Skor indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 menjadi 34. Penurunan terbesar sejak KPK berdiri. Nah, itu adalah situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, salah satu penyokong penurunan itu adalah komisioner yang tidak tegak lurus. Nah, karena itu bantuan publik adalah dalam bentuk pengawasan, tekanan publik dengan fakta-fakta, dengan data-data yang benar. Nah, supaya fakta itu bisa dikonsumsi oleh publik bagaimana? Nawawi harus berani menyatakan secara terbuka, ini mengapa kasus ini cukup bukti atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Proses apa yang terjadi? Mengembalikan muruah KPK memang tidak bisa dilakukan hanya seorang Nawawi. Ada banyak sistem yang harus dilakukan. Selain mengubah pemimpin, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mengembalikan muruahnya dengan melalui aturan. Apa itu? Undang-undang. Kalau misalnya melihat, katakanlah presiden, melihat bahwa situasi ini sudah sangat darurat dan genting, presiden bisa mengeluarkan perpu, katakanlah. Supaya lebih cepat ya? Betul, yang mengubah
KPK ini menjadi lembaga yang memiliki power kembali, yang tidak menjadi lembaga yang kemudian berada di titik terendahnya sebagai lembaga yang pernah mendapatkan kepercayaan tertinggi di mata publik. Tapi bagaimana dengan dugaan bahwa KPK ini sekarang sudah menjadi alat juga? Apakah itu kemudian tidak jadi kontraproduktif begitu, Mas Kohar? Ya, karena itu pertama dan nanti yang harus dilakukan adalah mengembalikan aturan, mengembalikan undang-undang, menjadikan institusi ini kembali menjadi institusi independen yang terlepas dari rumpun eksekutif. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa membantu untuk memperbesar nyali Nawawi, mengembalikan muruah KPK. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, rekam jejak Nawawi Pomolango sebagai mantan hakim diharapkan bisa mengembalikan muruah KPK yang kini tercoreng karena ulah Firly Bahuri. Publik berharap Nawawi bisa langsung tancap gas untuk mengembalikan citra KPK. Kedepan Nawawi juga harus menjaga iman pemberantasan korupsi agar tidak tergoda untuk bermain politik, terutama di tahun politik. Saya Leonard Samosir, berterima kasih untuk Anda yang sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.